Assalamualaikum semuanya. Apa yang gak bakal dilakuin seorang ibu ke anak-anaknya? Sejauh mana sih seorang ibu itu memberikan hidupnya biar si anak-anaknya ini tetap aman? Itu adalah pertanyaan yang akan kita renungkan dalam kasus yang akan saya bahas hari ini. Dan jawabannya dark banget, yang pastinya gak akan kalian duga. Hari ini saya akan membahas pembunuh berantai dari Italia. Kasus yang dianggap kutukan di Italia. Jadi kalau ada anak-anak nakal tuh di sana, biasanya ditakut-takutinnya dengan kasus ini. Kalau di Indonesia kan anak-anaknya tuh ditakut-takutin dengan wewe gombel. Baik, mari kita masuk ke ceritanya. Kasus Leonarda Cianciulli, si pembuat kue dan sabun dari tubuh manusia. Leonarda lahir pada 18 April 1894 di Montella Avellino yang saat itu dikenal sebagai kerajaan Italia. Masa kecil Leonarda ini suram. Suram itu gelap menuju ke apes. Ibu Leonarda diperkaos oleh seseorang yang enggak dia kenal, yang bikin ibu Leonarda ini hamil. Yang ada di dalam perut ibu Leonarda ini ya Leonarda. Karena takut malu, ibu Leonarda terpaksa menikahi pemerkaosnya. Kenapa harus malu? Masa ibu Leonarda melahirkan seorang anak tanpa bapak? Mungkin malu kayak gitu yang ada di pikiran ibu Leonarda. Tapi karena ibu Leonarda benci banget karena dia udah diperkaos tuh, maka dia melampiaskan kebenciannya ke Leonarda dan memperlakukan Leonarda dengan buruk. Leonarda sering dipukulin. Pokoknya diperlakukan kayak bukan anaknya sendiri. Sampai-sampai ketika Leonarda ini masih muda, Leonarda ini sempat mencoba bundir 2 kali. Stres Leonarda ini. Masih kecil udah stres. Keluarga Leonarda hidup dalam kemiskinan. Nah, ketika Leonarda ini udah remaja, dia dipaksa oleh ibunya untuk menikah dengan orang kaya untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Padahal Leonarda ini belum pernah ngeliat calon suaminya. Iya, kalau manusia. Kalau anjing gimana? Karena ketakutan di benak Leonarda, nanti calon suaminya ginilah, gitulah. Takutnya yang datang anjing juga kan. Jadi Leonarda nggak ngikutin kemauan ibunya dan malah menikah dengan pria yang lebih tua bernama Raffaele Pansardi yang bekerja sebagai petugas kantor catatan sipil. Of course, ibunya marah banget ke Leonarda. Sampai-sampai ibunya ini mengutuk Leonarda. Karena percaya banget dengan kekuatan kutukan, Leonarda kayak mengiyakan sugesti kutukan dari ibunya itu selama sisa hidupnya. Jadi, Leonarda ini ngerasa apes terus. Ketika ada keapesan dalam hidupnya, Leonarda ini berpikir, ini pasti kutukan mama. Suatu hari, Leonarda pergi ke seorang peramal yang ngasih ramalan suram, dark, gelap. Leonarda diramal akan menikah dan punya banyak anak, tapi banyak dari anak-anaknya akan mati muda. Buset, ramalan macam apa itu? Biasanya kalau seorang peramal ya, biasanya tuh ngasih ramalan yang baik-baik biar orang yang diramal ini mau balik lagi nanti. Kalaupun ramalannya buruk, biasanya hanya dikasih spoilernya aja. Tapi kalau ramalan Leonarda ini udah nyata di mata, to the point. Jadi unik cara meramalnya dukun ini. Tapi apa bener akan terjadi? Jangan di skip. Pantengin terus ceritanya, oke? Nah, Leonarda yang takut ya kan, lalu nyoba mastiin ramalan itu dengan pergi ke peramal lain. Setelah sampai ke peramal kedua, peramal itu ngebaca garis tangan Leonarda. Lagi-lagi ramalannya suram. Peramal itu bilang, di tangan kananmu aku melihat kamu akan masuk penjara, dan di tangan kirimu aku melihat kamu akan masuk rumah sakit jiwa. Gak ada yang bagus ramalannya. Gak ada yang bagus. Kanan penjara, kiri rumah sakit jiwa. Sehingga Leonarda ngerasa kalau ramalannya yang buruk itu adalah akibat dari kutukan ibunya. Kalau kita yang diramal, mungkin kita juga akan mikir kayak Leonarda ini lewat rentetan-rentetannya ya, yang udah terjadi setelah ibunya ini mengutuk Leonarda. Tapi apakah ramalan itu emang ada? 4 tahun setelah menikah, tahun 1921, suaminya dan Leonarda pindah dari kampung halamannya ke kota kecil Lauria, tempat suaminya dibesarin. Untuk sementara pasangan itu bisa mandiri karena mereka berdua dapat pekerjaan. Tapi pada tahun 1927, Leonarda ditangkap karena ngelakuin penipuan. Nah ini mulai menjurus ke penjara nih.
Tapi suaminya menebus Leonarda sehingga Leonarda nggak dipenjara. Gak ada informasi penipuan apa yang dilakuin oleh si Leonarda ini. Jadi ramalan tentang Leonarda yang dipenjara itu belum terbukti ya. Soalnya kan langsung ditebus tuh sama suaminya. Pas udah dibebasin, Leonarda dan suaminya ini pindah rumah. Dan sekali lagi mereka ini dapat musibah. Pada tahun 1930, gempa bumi ngancurin rumah pasangan itu. Walaupun mereka berdua selamat. Akhirnya pasangan itu pindah lagi ke Koriko dan di sana tampaknya hidup mereka mulai berubah. Ekonomi Leonarda berkembang pesat karena dia buka toko kecil yang ngejual sabun dan teh. Di sana Leonarda mulai ngasih tahu pelanggannya kalau dia punya kekuatan gaib yang bisa ngebantu orang-orang di sana, kayak mempermudah jalan hidupnya atau pekerjaannya. Gak tahu ya apa motivasi Leonarda ini ngakuin kalau dia ini punya kekuatan gaib. Kalau dibilang dia ini mau nipu orang, dia sendiri loh percaya dengan apa yang disebut kutukan. Atau mungkin Leonarda ini memang mempercayai bahwa dirinya itu punya kelebihan. Jadi bisa disimpulin atau ditebak lah kalau kasus penipuan yang dilakuin Leonarda sebelumnya itu berkaitan dengan pengakuan Leonarda tentang kekuatan magicnya. Oke, nggak lama kemudian Leonarda mulai meramal orang-orang, nasib orang-orang di lingkungannya, dan Leonarda ini mulai jadi populer di lingkungannya. Orang-orang di sana terutama wanita sering datang minta bantuan ke Leonarda. Meskipun begitu, kehidupan Leonarda bukannya tanpa kesulitan. Leonarda ini hamil 17 kali, tapi dia kehilangan 3 anaknya karena keguguran, dan 10 anak lagi meninggal ketika mereka ini masih muda. Anaknya banyak, dan banyak dari mereka juga meninggal di usia muda. Apakah ramalan tentang Leonarda ini benar ya? Apakah itu emang kutukan ibunya? Hanya 4 anak dari Leonarda ini yang bisa melewati usia remaja, sehingga itu membuat Leonarda sangat protektif ke anak-anaknya. Ya iyalah, semua ibu atau orang tua yang pernah kehilangan anaknya pasti akan berusaha sekerasnya untuk membuat anak-anaknya yang masih hidup ini tetap aman. Pasti itu dah, enggak terbantahkan lagi. Tapi Leonarda ini menunjukkan cintanya lebih jauh dari ibu-ibu lain, overpower daripada yang bisa dilakukan oleh orang tua manapun yang pernah ada. Orang tua emang harus menyayangi anak-anaknya dengan tulus, tapi kita juga nggak bisa mengabaikan kalau terkadang kita bakal lebih sayang ke salah satu anak. Sama kayak Leonarda, dia paling sayang ke anaknya yang bernama Giuseppe. Maka pada tahun 1939 ketika Giuseppe bilang ke Leonarda kalau dia mau bergabung dengan tentara Italia yang saat itu sedang bersiap menghadapi Perang Dunia II, Leonarda terpukul banget. Ya karena mikirin anaknya ini, takut anaknya nggak bisa pulang lagi. Di momen itu tekad Giuseppe udah bulat banget untuk ikut perang. Leonarda nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, karena Leonarda ini percaya banget dengan tahayul, Leonarda akhirnya mutusin sesuatu hal yang super duper mengerikan. Suatu hari, Leonarda ini kedatangan klien bernama Faustina Setti, seorang perawan usia 73 tahun. Faustina minta bantuan Leonarda untuk dimudahin dapat jodoh. Di situ Leonarda ngelihat kesempatan untuk matahin kutukan ibunya dan menjamin Giuseppe akan selamat dari perang. Leonarda lalu berbohong. Leonarda ngasih tahu Faustina kalau dia udah nemuin suami yang cocok yang tinggal di dekat situ. Leonarda minta bayaran 30.000 lira ke Faustina. Setelah dibayar tuh, Leonarda lalu nyuruh Faustina ngirim surat ke calon suaminya itu. Faustina yang lagi semangat tuh langsung nulis surat-suratnya. Seret. Setelah nulis surat dan dikasihkan ke Leonarda suratnya untuk dikasihkan ke calon suaminya ini langsung ngebalas. Padahal yang ngebalas itu ya Leonarda sendiri. Leonarda lalu bilang, kamu rahasiain ya semua ini dari keluargamu. Maksudnya tentang jodohmu ini. Soalnya kalau kamu bilang-bilang nanti hubungan kalian bisa hancur. Di situ Faustina percaya. Gak lama kemudian Leonarda ini minta Faustina untuk nulis surat untuk dikirim ke keluarganya sendiri, yang isinya itu kalau Faustina ini udah dapat jodoh dan mau menikah di luar negeri. Di bagian akhir surat
ditulis nggak usah nyari-nyari aku lagi, kata Faustina. Faustina lalu kemas-kemas. Rambutnya yang udah ubanan disemir hitam. Dia lalu berangkat ke toko Leonarda. Pas di toko itu mereka pesta minum anggur. Setelah hari itu Faustina nggak pernah kedengeran lagi. Tapi keluarga Faustina nggak khawatir, soalnya kan Faustina udah nulis surat mau pergi ke luar negeri dan nikah. Selang beberapa hari itu, datang lagi klien Leonarda bernama Francesca Soavi, usia 55 tahun. Dia datang ke situ untuk minta bantuan biar dapat pekerjaan. Dengan imbalan 3.000 lira, Leonarda lalu ngasih pekerjaan bagus di sekolah khusus anak perempuan yang terletak di Italia Utara. Sama kayak Faustina, Francesca juga harus nulis surat untuk keluarganya yang dikirimkan tepat sebelum dia pergi, tanpa ngasih tahu pekerjaannya apa. Pada 5 September 1940 sebelum Francesca pergi, dia juga pesta anggur di toko Leonarda. Pestanya sama, dan setelah itu Francesca nggak pernah ada kabarnya lagi. Warga sekitar sering nyium bau-bau nggak sedap dari toko Leonarda, bau-bau anyir. Tapi nggak ada satupun yang curiga karena Leonarda sangat disukai di sana. Sebulan kemudian, satu klien lagi datang ke toko Leonarda bernama Virginia Cacioppo. Namanya sulit. Korban-korbannya ini dari Leonarda namanya sulit-sulit. Sudah masuk ramalan paling ya. Virginia minta bantuan untuk dapetin pekerjaan baru. Virginia adalah mantan penyanyi, bahkan pernah bernyanyi di gedung opera terkenal La Scala. Tapi sejak saat itu dia jatuh miskin dan mati-matian nyari pekerjaan tapi nggak dapat-dapat. Leonarda lalu melakukan sihirnya. Kali ini Leonarda minta 50.000 lira yang adalah seluruh uang milik Virginia dengan menjanjikan posisi sekretaris di gedung opera di Florence. Entah 50.000 lira ini kalau dikonversikan ke rupiah itu berapa di tahun itu lagi. Tapi ya kita anggap banyak dah. Sama kayak Faustina dan Francesca, Virginia ini juga disumpah untuk menjaga kerahasiaan. Tapi nggak kayak korban lainnya. Virginia nggak bisa menahan dirinya untuk nggak ngasih tahu kabar bahagia itu ke beberapa kenalannya. Kalau dia bakal dapat pekerjaan yang luar biasa keren dengan bantuan Leonarda. Pada 30 September 1940, Virginia mengunjungi Leonarda untuk terakhir kalinya untuk bilang makasih dan selamat tinggal. Dan sama kayak yang lain, Virginia udah nggak pernah kedengeran kabarnya lagi. Di saat itu orang-orang mulai sadar kalau beberapa wanita di kota itu, terutama parubaya dan yang nggak punya pasangan, mulai hilang setelah mengunjungi toko Leonarda. Meskipun anggota keluarga dapat surat dari mereka, nggak seorang pun bisa ngubungin mereka lagi. Hal itu jelas bikin keluarganya ngerasa khawatir dan curiga. Saudara perempuan Virginia bahkan skeptis dengan pekerjaan baru si Virginia ini. Dan karena ngelihat terakhir kali Virginia ini masuk ke toko Leonarda, dia pergi ke polisi untuk menyampaikan kekhawatirannya. Petugas polisi mulai nyelidikin dan mereka mulai curiga ke Leonarda. Dan polisi menemukan bukti yang menunjukkan kalau 3 orang yang hilang itu telah dibunuh. Salah satu petunjuknya adalah Leonarda lah yang telah menjual pakaian dan sepatu ketiga wanita yang hilang itu. Karena itulah Leonarda ditangkap. Tapi polisi nggak yakin kalau Leonarda, seorang wanita tua itu, bisa ngelakuin pembunuhan sendirian. Polisi menduga putra kesayangannya, Giuseppe, juga terlibat. Ketika Leonarda menyadari kalau putranya bisa masuk penjara, dia ngakuin semua pembunuhannya terhadap Faustina, Francesca, dan Virginia dengan cara yang paling mengerikan. Gak sampai di situ. Untuk nyelamatin putranya dari semua dugaan atau kesalahan apapun, Leonarda ngasih penjelasan rinci tentang semua kejahatannya. Jadi nih, ketika Leonarda ngerasa bahwa Giuseppe ini ada kemungkinan untuk meninggal di dalam perang, Leonarda percaya bahwa kutukan itu bisa datang lagi untuk merenggut semua anaknya. Untuk melindungi putra kesayangannya dan menyangkal kutukan, Leonarda yakin hanya ada satu cara, yaitu pengorbanan manusia. Leonarda tahu kalau dengan meminta bantuan keselamatan kepada putranya akan membutuhkan pengorbanan besar. Sebagai gantinya, harus ada
nyawa yang dikorbankan. Itulah sebabnya Leonarda mengorbankan ketiga wanita itu dengan harapan akan menjamin keselamatan putranya. Jadi, ketika korban pertamanya Faustina datang ke tokonya terakhir kali, Leonarda ngasih segelas anggur yang dicampur obat bius. Setelah pingsan, Leonarda memukulnya dengan kapak lalu menyeret tubuhnya ke dalam lemari. Leonarda menampung darah Faustina ke dalam baskom dan mulai memotong tubuh korban menjadi 9 bagian. Di persidangan, dengan bangga Leonarda bilang, "Saya memasukkan potongan-potongan itu ke dalam panci. Nambahin 7 kg soda api yang saya beli untuk bikin sabun. Lalu saya aduk campuran itu sampai potongan-potongan itu larut menjadi bubur kental berwarna gelap. Bubur-bubur itu saya tuangin ke baskom dan sisanya juga ke sepiteng. Untuk cairan di baskom, saya tunggu sampai cairan itu mengental. Lalu dikeringkan di oven, digiling, dicampur dengan tepung terigu, gula, coklat, susu, dan telur. Dikasih sedikit margarin. Lalu diuleni sampai tercampur rata. Terakhir, saya membuatnya jadi kue yang renyah dan saya bagiin ke tetangga. Saya juga memakannya. Saya nggak nyangka rasanya enak dan berlemak banget." Korban kedua yang bernama Francesca juga mendapatkan perlakuan mengerikan yang sama. Bedanya, kali ini kue yang diperoleh dari bahan korban dijual di toko Leonarda, dibeli orang. Korban ketiga yang bernama Virginia juga dibius dan dikapak. Bedanya, setengah bagian korban ini dijadikan kue dan setengahnya lagi dijadikan es asabi ubun, sabun. Di dalam persidangan, Leonarda bilang kayak gini, "Dia berakhir di panci kayak dua lainnya, tapi dagingnya lebih gemuk dan putih. Maka setelah meleleh, saya menambahkan sebotol pengharum. Setelah mendidih cukup lama, saya buat jadi sabun yang harum banget. Saya kasih sabun batangan itu ke tetangga dan kenalan. Kue-kuenya juga lebih enak. Wanita itu sungguh manis." Saat di penjara, Leonarda menulis memoir atau bukunya sendiri, di mana dia menyertakan saran untuk cara mengubah bagian tubuh manusia menjadi sabun. Judulnya adalah Pengakuan Jiwa yang Pahit. Persidangan dihadiri banyak orang, bahkan ada yang menunggu berjam-jam di luar ruang sidang. Walaupun Leonarda udah ngakuin, tapi polisi masih ragu kalau Leonarda ini ngelakuin semua kejahatannya itu sendirian. Untuk ngebuktiin kalau Leonarda ini ngelakuin semua kejahatannya itu sendirian, Leonarda dibawa ke kamar bedah. Sampai di sana, Leonarda disuruh membedah mayat dan memotongnya menjadi 9 bagian dalam waktu kurang dari 12 menit. Setelah praktek itu, pihak berwenang yakin tanpa keraguan sedikit pun kalau Leonarda bersalah atas semua kejahatannya yang dilakukan sendiri. Leonarda dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan 3 tahun di rumah sakit jiwa. Wait. Persis kayak yang diramal oleh dukun ketika Leonarda ini masih muda di penjara dan masuk rumah sakit jiwa. Panci yang digunain oleh Leonarda untuk merebus korban-korbannya disumbangin ke Museum Logika Kriminal di Roma dan masih bisa dilihat di sana sampai sekarang. Pada tahun 1970, Leonarda ini ditemukan meninggal karena penyakit di rumah sakit jiwa. Leonarda ngelakuin 3 pembunuhan keji, semuanya dengan harapan untuk menjaga putranya tetap aman selama Perang Dunia II dan juga untuk menghentikan kutukan yang Leonarda pikir akan membunuh semua anaknya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Giuseppe ini ikut berperang? Dan kalau ikut berperang, apa yang terjadi pada Giuseppe? Secara mengejutkan, Giuseppe ini ternyata berhasil selamat, berhasil bertahan hidup dalam perang yang menewaskan kira-kira 85 juta orang. Dari sekian banyak korban, ada sedikit yang selamat. Giuseppe selamat. Apakah keselamatan Giuseppe yang hampir mustahil itu adalah berkat dari pengorbanan ibunya? Kalian yang mutusin. Itulah kasus Leonarda Cianciulli, kasus pembunuhan paling kreatif yang pernah saya tahu. Dibikin kue dan dibikin sabun. Baik, tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.